Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Dwi Aisyah Cahyani Tias. Panggil saja Cahya agar kita lebih akrab dan lebih berteman ya teman-teman. NIM saya 211F10349, kelas A1, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro Jember. Di dalam video ini kita akan meresume tentang film I'm Sam. Nah, kita akan menceritakan tentang sinopsisnya dulu ya teman-teman, dan pengenalan tokoh nih. Sebuah film berjudul I'm Sam 2001. I'm Sam merupakan film drama karya sutradara Jesse Nelson yang dirilis pada 2001. Lalu film inspiratif ini dibintangi oleh Sean Penn, Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer, Brent Brace, Loretta Devine, Richard Schiff, dan Laura Dern. Film ini mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya Sean Penn dinobatkan sebagai Best Actor in a Leading Role pada Academy Award 2002. Sam merupakan single parents yang mengidap retardasi mental di usianya. Ia memiliki anak berusia 7 tahun. Dengan kondisi tersebut, Sam membesarkan anak perempuannya yang bernama Lucy seorang diri karena ibunya melarikan diri telah kabur. Ia sangat kewalahan mengurus putrinya, apalagi saat hari pertama Lucy pulang dari rumah sakit. Saat pertama awal melahirkan itu kan Lucy pulang dari rumah sakit. Di situ Lucy sangat rawat sekali. Dia terlalu sering menangis. Beruntung tetangganya Annie selalu membantu Sam mengurus Lucy. Annie menjelaskan banyak hal dan mengajari Sam cara yang baik untuk membesarkan seorang bayi perempuan. Kawan-kawan Sam yang mengidap disabilitas juga sangat menyayangi Sam. Menyayangi Sam dan menyayangi Lucy. Lucy pun tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas dan mampu menghadapi ayahnya yang menderita retardasi mental. Namun saat Lucy berusia 7 tahun, pihak sekolah khawatir dan meragukan pola pengasuhan Sam selama ini. Mereka pun membawa perkara ini di pengadilan dan memanggil pihak Departemen Anak dan Keluarga untuk menangani masalah ini. Hati Sam hancur. Ia dipisahkan oleh putrinya yang selama ini telah ia besarkan dengan baik. Di sini saya akan menceritakan lebih detail. Jadi kita ke cerita selanjutnya tentang I'm Sam, tapi ini lebih detail lagi ya teman-teman. Dan alur ceritanya lebih menarik dan menguras emosi. Film ini bercerita tentang Sam yang memiliki keterbelakangan mental, yang memiliki IQ 70 ke bawah, tingkat intelijensi setara dengan anak 7 tahun. Seorang pelayan dia adalah seorang pelayan di Starbucks. Dia orang yang ramah dan diterima oleh pegawai yang bekerja di tempat kerja yang sama. Saat bekerja, Sam teringat bahwa temannya yang bernama Rebecca akan melahirkan seorang anak. Saat perjalanan menuju rumah sakit, Sam dia seperti bertingkah seperti anak kecil, yaitu dengan berbicara sendiri, dengan mengingat-ingat kamar rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, anaknya dilahirkan Rebecca, seorang anak kecil yang
anak kecil perempuan, dan Sam pun langsung memberikan nama Lucy Diamond Dawson. Anak yang dilahirkan oleh Rebecca adalah anak Sam. Rebecca adalah seorang tunawisma yang menumpang hidup di rumah Sam. Sam terlihat bahagia atas lahirnya Lucy. Berbeda terbalik dengan Rebecca, malah tidak berbahagia sama sekali. Saat Lucy keluar rumah sakit, hendak pulang ke rumah, Rebecca malah kabur dari siapa ini? Sam. Entah kemana meninggalkan Sam dan anaknya. Sam pun pulang dengan kebingungan menaiki kereta. Sesampai di rumah, Sam terlihat kewalahan mengasuh Lucy yang terus menangis hingga tetangga yang bernama Annie menawarkan bantuan, dan Annie juga mengajarkan Sam untuk merawat bayi. Pada suatu malam, teman-teman Sam mengunjungi anak-anaknya. Teman-teman Sam juga memiliki keterbelakangan mental, sama seperti Sam, juga membawa Lucy ke tempat kerjanya Sam. Jadi saat cara Sam merawat Lucy ini dengan membawa Lucy ini ke tempat kerjanya. Namun sepertinya Sam ini sudah terlihat kewalahan. Dia pun berinisiatif menitipkan Lucy ke Annie, tetangganya. Suatu hari, semakin bertumbuh besar Lucy. Lucy mempertanyakan mengapa ayahnya tidak seperti ayah yang lain. Sam awalnya terdiam dan meminta maaf kepada Lucy karena dia tidak seperti ayah yang lain. Maksud perkataannya, ia sangat beruntung memiliki ayah yang bisa diajak bermain di taman. Tiba di mana Lucy akan masuk sekolah, Lucy dan teman-teman ayahnya membeli sepatu, namun uang Sam tidak cukup. Tetapi teman-teman yang sangat baik dan akrab, teman-temannya pun membantunya untuk membayar. Jadi mengumpulkan dari setiap dolar, meskipun itu dolar receh ya. Setiap malam Sam membacakan dongeng Grand Eggs and Ham karya Dr. Seuss. Hingga tiba hari pertama kali sekolah, Lucy adalah seorang anak yang pandai dan percaya diri. Teman Lucy mengatakan ayah Lucy adalah seorang keterbelakangan mental, membuat Lucy sedih. Sam dipanggil oleh sekolah untuk membicarakan pengembangan Lucy. Proses belajar Lucy tidak terlalu baik, cenderung tertutup dan tidak mau berusaha. Sam terus memotivasi Lucy untuk terus belajar. Sam merayakan ulang tahun Lucy dengan mengundang teman-temannya. Namun, perayaan itu gagal dikarenakan ada lembaga perlindungan anak yang datang untuk mengkaji pengasuhan Sam dan pemikiran Sam yang terbelakangan mental. Seperti anak 7 tahun, Lucy dan Sam harus berpisah hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Selama persidangan, ini adalah momen yang berat dan menyedihkan untuk Sam dan Lucy. Selama persidangan, Sam memohon agar bisa bersama Lucy, namun itu tidak digubris. Sam pun berdiskusi dengan teman-temannya. Teman-temannya menyarankan untuk menemui seorang pengacara, Lisa Harrison. Dia seorang pengacara yang tidak pernah kalah dalam persidangan. Sam datang di kantor Rita. Rita menolak menjadi pengacara Sam karena gajinya tidak bisa membayarnya. Tapi Rita berjanji untuk menghubungi teman pengacara yang lain untuk membantu Sam. Tentu saja itu hanya akal-akalan Rita saja untuk mengelabui Sam. Sam terus saja menemui Rita.
Sam menemui Rita pada saat Rita berkumpul dengan pengacara lainnya. Karena gengsi, Rita mengatakan akan membela Sam saat pengadilan tanpa membayar sepeser pun, alias gratis. Tentu saja itu membuat Sam bahagia. Meskipun Rita merasa terpaksa, Rita menyuruh Sam untuk mencari saksi. Sam membawa teman-temannya yang keterbelakangan mental. Menurut Rita itu tidak membantu persidangan. Sam pun mencari saksi yang lain, yaitu Annie dan bosnya yang di Starbucks. Awalnya mereka berdua tidak mau untuk menjadi saksi karena masih meragukan cara pengasuhan Sam. Namun mereka pun memiliki inisiatif dan memiliki hati nurani yang baik. Persidangan pun terus dihadapi Sam, walaupun hal itu sangat menyulitkan. Sangat menyulitkannya. Selesai persidangan, Sam mengunjungi Lucy saat waktu telah ditentukan. Setelah sewaktu kunjungnya habis, Lucy mengajak Sam untuk kabur. Mereka pun berjalan-jalan sampai malam. Mereka malah ketahuan polisi dan membawa ke kantor polisi. Polisinya membawa mereka berdua ke kantor polisi. Rita yang mendengar hal itu menyusul Sam di kantor polisi dengan marah-marah karena Sam telah membuat rumit tentang persidangan ini. Dan Rita pun berniatan ingin tidak membantu Sam lagi. Namun Lucy memohon agar Rita tetap membantu dan membela karena ide kabur itu adalah ide Lucy. Rita pun selalu membantu Sam dalam setiap persidangan dan melatih Sam cara untuk menjawab dan berbicara di pengadilan. Pada persidangan akhir, Sam disudutkan oleh beberapa statement dan akhirnya Sam tidak bisa memenangkan persidangan itu. Sam tidak kehabisan akal. Dia membeli apartemen dekat rumah ibu angkat Lucy. Setiap malam Lucy berbolak-balik dari rumah ke rumah Sam. Pada akhirnya ibu angkat Lucy pun menyerahkan kepada Sam karena Sam dan Lucy tidak dapat dipisahkan. Sam berbicara kepada ibu angkat Lucy bahwa Lucy menginginkan seorang ibu. Karena itu Sam dan Randy berserta suaminya yang merawat dan mendidik Lucy hingga besar. Jadi cerita Lucy dan Sam ini sangat-sangat memotivasi untuk semua orang ya. Karena orang keterbelakangan mental saya sangat sayang pada anaknya, sangat peduli kepada anaknya. Apalagi orang yang awas seperti kita. Masa iya kita membuang anak kita, menelantarkan anak kita, oke? Jadi untuk tentang pesan di dalam video ini yaitu orang tua sangat penting untuk anak. Jadi bisa membuat stres anak itu apabila tidak bersama orang tua, apalagi saat kecil ini. Sam ini terdiagnosa sebagai disleksia, yaitu tunagrahita yang memiliki pemikiran seperti anak 7 tahun. Oke, jadi di sini sudah cukup untuk meresume dan mereview tentang film I'm Sam 2001 ya teman-teman. Oke, see you next time untuk teman-teman. Semoga ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Say goodbye. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement.